Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Sekitar 2 hari yang lalu, ada seorang pemuda di TikTok yang bernama William tampak melepas ikan mas di sebuah sungai kecil di Kediri. Dan dari video tersebut jelas mengundang berbagai komentar serta tanggapan dari netizen. Pemilik akun yang melepas ikan mas tersebut mendapat kritikan dari netizen karena ikan mas dianggap invasif. Tapi anehnya, ada juga yang malah mendukung perbuatan pemuda ini karena dianggap membebaskan mereka dengan merilis ke alam liar. Intinya banyak sekali tanggapan dari yang sangat mendukung sampai ke yang paling menentang pun juga ada. Total video pelepasan ikan mas tersebut sudah ada 1 juta kali ditonton. Yang artinya video tersebut bisa dibilang sudah tersebar cukup luas untuk ukuran sosial media. Dan jelas, hal yang ditakutkan apabila tindakan tersebut bisa jadi ditiru oleh orang lain tanpa adanya cross-check atau riset terlebih dahulu apakah memang ikan yang dilepas itu ikan lokal atau ikan invasif. Belum diketahui secara pasti apa motif William ini sampai melepas ikan mas ke sungai kecil tersebut. Dan tempatnya sendiri pun masih ambigu apakah sungai kecil atau semacam got. Yang jelas kalau dilihat dari langitnya, perbuatan yang ia lakukan terjadi antara pagi atau siang ke sore harinya. Meski mendapat masukan dari netizen, William tampak membalas komentar tersebut dengan suguhan artikel yang mana aktivitas pihak lain yang melepas ikan mas berbeda serta ikan taus. Dari tanggapan netizen atas video balasan tersebut, nampak ikan mas yang dilepas dari artikel tersebut berbeda konteksnya dengan milik William. Selain itu, ada juga ikan taus yang sudah jelas sekali berbeda dengan ikan mas yang dimaksud. Tapi mungkin kamu sendiri juga masih bingung ya. Sebenarnya boleh nggak sih melepas ikan mas ke sungai, got, danau, atau perairan di Indonesia? Emang seberbahaya itu ya? Invasifnya ikan mas menurut BKIPM. Pertama-tama, kita perlu mencari tahu terlebih dahulu apakah ikan mas itu invasif atau tidak berdasarkan badan terkait. Nah, kalau kita melihat situs resmi BKIPM, Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dari KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, ikan mas ini termasuk ke dalam IAS ya, atau singkatan dari Invasive Alien Species. Nah, definisi dari invasive alien species sendiri menurut IUCN dikategorikan sebagai hewan, tumbuhan, atau organisme lain yang diperkenalkan ke habitat di luar jangkauan alami mereka dan dampaknya negatif buat keanekaragaman hayati asli habitat tersebut. Ya, kalau kita ibaratkan seperti zaman dulu ada penjajah yang masuk ke wilayah bukan miliknya lalu merampas sumber daya alam sampai manusia di wilayah tersebut. Bagaimana ikan mas bisa invasif? Masih dari sumber BKIPM atau Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu, ikan mas dianggap invasif karena dampak buruknya. Dampak buruk yang bisa ditimbulkan adalah ternyata ikan mas ini bisa memangsa telur dan larva ikan lain. Kemudian memangsa vegetasi yang ada di perairan, serta dapat meningkatkan kekeruhan perairan. Berarti kalau kita hitung total ada 3 poin kenapa ikan mas bisa termasuk invasif. Kita mulai dari poin yang pertama, yaitu dari segi memangsa telur dan larva ikan-ikan lain. Seperti yang kita ketahui, makanan ikan mas apabila dipelihara sendiri, ia mau memakan pelet. Tapi kalau di alam liar tidak mungkin kan ikan mas memakan pelet? Karena namanya juga alam, yang ada hanyalah makanan berasal dari alam, bukan makanan buatan. Dengan asumsi nggak ada manusia yang ikut campur untuk merawat ikan mas ini di alam. Karena itulah sesuai karakter dan tipe mulutnya juga, ikan mas akan memakan sesuatu seperti jentik nyamuk, larva ikan, atau bahkan telur dari ikan-ikan lain. Masalahnya, ikan-ikan lain tersebut bisa saja ikan lokal alias ikan asli Indonesia. Yang mana asal dari ikan mas secara garis besar berada di wilayah Tiongkok. Coba bayangkan, telur-telur ini sebagai bocil, tapi ternyata harus dijajah bahkan dibasmi oleh orang dewasa asing. Tentu akan sangat mengkhawatirkan dan miris, bukan? Lalu yang kedua adalah karena memangsa vegetasi yang ada di perairan. Ya, memang, vegetasi ibarat sumber makanan bagi ikan-ikan. Tapi itu jatahnya ikan-ikan lokal, bukan ikan-ikan asing. Ibarat kamu punya rumah dan dapat jatah makanan, tiba-tiba ada orang asing tidak dikenal merebut jatah makanan kamu di rumah. Nah, itulah yang terjadi
antara vegetasi sebagai makanan atau bahkan habitat ikan lokal harus direbut serta dimakan oleh ikan mas sebagai ikan asingnya. Dan terakhir adalah ikan mas juga bisa bikin perairan di Indonesia semakin keruh atau kotor. Mungkin kamu pernah pelihara ikan mas koki, yang mana kamu bisa melihat sendiri kotoran yang dihasilkan benar-benar sekotor itu. Perlu filtrasi yang mumpuni dan juga kita sebagai juragannya harus rajin menguras air akuarium tersebut. Tapi berbeda dengan alam yang tentu tidak mungkin dikuras airnya. Dan jelas kalau kotoran keruhnya itu ada di alam, tentu skalanya lebih besar dibandingkan kotor di akuarium. Dan jelas itu bakal bikin siapapun yang ingin membersihkannya bakal kerepotan. Jadi dari kombinasi alasan tersebut sudah sangat kuat argumentasinya kalau ikan mas ini sangat-sangat tidak layak untuk dilepaskan ke perairan Indonesia. Karakter ikan mas. Mengenai karakter ikan mas sendiri, dari segi fisik, ia dapat tumbuh mencapai panjang 41 cm dengan berat 2 kg. Ia punya warna emas di permukaan dorsal dan memudar hingga putih keperakan di sepanjang perut. Kalau karakter dalam arti perilaku, biasanya ia berenang secara santuy. Dan ikan mas akan muncul ke permukaan air apalagi ketika ia mendapati air yang ia tinggali minim akan oksigen. Karena banyak kasus juga di mana ikan ini mati karena kekurangan oksigen. Lebih invasif ikan mas dibanding sapu-sapu? Kalau membandingkan tentu agak sulit ya, karena kedua ikan ini sama-sama ikan invasif dan karakternya malah berbeda. Apalagi ikan sapu-sapu yang notabene sering muncul dan identik berada di air yang kotor. Karena memang ikan ini termasuk yang tahan banting. Ada salah satu netizen yang komen di postingan William tadi mengatakan kalau ikan sapu-sapu sebenarnya lebih parah dibandingkan ikan mas karena ia lebih tahan banting dibandingkan ikan mas yang mungkin cenderung manja. Ibarat kalau kita melepas ikan mas ke sungai itu melepas anak manja keluar dan menyuruh mereka mandiri. Tahun 2018 ada kejadian yang cukup menggemparkan di mana ribuan ikan sapu-sapu mati di Sungai Kresek. Warga yang ada di sekitar Sungai Kresek pun mengeluhkan bau yang tidak sedap menyengat ke hidung mereka. Kalau kita lihat di foto dokumentasi, terlihat bangkai ikan sapu-sapunya mengambang berserakan di sepanjang Sungai Kresek. Hal kayak gitu tentu malah bikin sungai tersebut makin kotor. Nah, usut punya usut, ternyata penyebabnya adalah karena diracun oleh pemancing. Sehingga sampai ikan sapu-sapu tadi pada modar semua. Di sisi lain, ikan sapu-sapu yang terkenal kuat saja bisa mati secara massal seperti itu. Meskipun memang secara spesifik matinya bukan karena kotor dan keruhnya sungai. Tapi bagaimana kalau ikan mas? Yang mana kita tahu kalau ikan mas agak lebih rentan kalau misalkan air sungai tersebut kotor dan keruh. Ditambah lagi misal ada limbah bahkan hingga racun dari pemancing. Sudah pasti pupnya kotor, mayat ikannya pun juga kotor pula. Yang akhirnya malah membuat sungai atau perairan Indonesia kita makin keos alias kacau. Ikan mas dikonsumsi di Indonesia. Di beberapa komentar ada yang mengatakan kalau ikan mas nggak masalah dilepas di sungai atau perairan Indonesia dan menjadi invasif. Toh juga nantinya bakal dikonsumsi di Indonesia. Sebenarnya tidak perlu panjang lebar kita menjelaskan. Kita bisa langsung saja melirik ke ikan nila. Meskipun tingkatan dan ketahanannya berbeda, itu sudah cukup menggambarkan bahwa ikan yang bisa dikonsumsi tetap harus dikontrol dan nggak bisa sembarangan dilepas. Jadi ibaratnya memang banyak dikonsumsi, tapi ikan nila yang berkembang biak jauh lebih banyak lagi. Kalau dipancing bakal aman, ada juga yang bilang kalau selama ini masih bisa dipancing bakal aman. Karena katanya selama Indonesia suka mancing semua aman. Sebenarnya nggak sesimpel itu. Kenapa? Karena yang pertama adalah spot memancing. Yang namanya spot memancing biasanya ada area-area tertentu yang strategis dan cocok. Sedangkan yang namanya pergerakan ikan bisa kemana saja. Dan ikan tersebut dalam hal ini ikan mas. Ia bisa bergerak mungkin cenderung ke hulu atau cenderung ke hilir. Bergerak ke perkotaan atau bergerak mendekat ke sungai asri. Pergeseran atau pergerakan ikan mas tersebut bisa saja dilacak dengan alat atau riset tertentu, tapi tetap tidak bisa dikontrol. Contoh nggak perlu jauh-jauh lagi, kita pakai ikan nila. Nah, siapa sih yang nggak mancing ikan nila? Hampir semua orang memancing ikan nila, meskipun bukan hobi memancing, paling tidak pernah mendapat ikan ini.
Masalahnya sampai saat ini invasifnya ikan nila tak kunjung reda. Bahkan meski berbagai upaya sudah dilakukan. Bahkan kabar buruknya ikan nila ini kawin silang dengan ikan lainnya yang masih satu kerabat dekat. Ikan mas invasif di Amerika. Pada 9 Juli 2021 lalu sempat heboh ikan mas dengan ukuran yang sangat jumbo. Ikan tersebut panjangnya mencapai setengah meter dengan berat 2 kg. Pertama kali ikan mas tersebut diketahui dan menyebar di internet adalah karena akun Twitter resmi City of Burnfield memposting tentang banyaknya ikan mas gede yang ditemukan di Danau Keller, Amerika Serikat. Pemerintah kota setempat lalu menghimbau masyarakat untuk tidak melepas ikan mas ke danau. Otoritas di daerah Carver County, misalnya, bahkan telah mindahin 50.000 ikan mas dari saluran air pada November 2020 lalu. Mengutip dari The Guardian, ikan mas adalah spesies yang mudah berkembang biak. Pemerintah kota Burnfield menyebut ikan mas sebagai hewan invasif yang mengancam spesies ikan lokal, mengotori sedimen dasar danau serta vegetasi, serta berkontribusi pada kualitas air yang buruk. Waduh, ngeri juga ya dampak yang ditimbulkan. Kalau ditarik kesimpulan sih kurang lebih sama himbauannya dengan pihak BKIPM tadi. Nah, mereka biasanya hidup di lingkungan rendah oksigen selama musim dingin di Minnesota. Lembaga Minnesota Department of Natural Resources memperingatkan beberapa ikan mas kayak bukan hewan yang berbahaya. Padahal hewan ini sebaliknya. Apakah ikan mas bakal survive di perairan liar? Sebenarnya kalau dibilang bisa survive atau tidak, bisa-bisa saja. Apalagi kalau kita melirik ke Amerika sebagai negara yang pernah atau bahkan saat ini sedang terjajah ikan mas. Justru karena bisa survive atau bertahan itulah ikan mas harus diwaspadai. Karena pada kenyataannya kalau memang tidak bisa survive, ada suatu titik di mana ketika parameter air itu buruk, kotor atau jelek, tetap saja ikan mas mati massal dan itu mencemari perairan. Jadi ibarat catur kita diskakmat, jalan ke sini kena, jalan ke sana juga kena. Dua-duanya baik ikan mas yang bisa survive atau tidak sama-sama berdampak buruk. Solusi ikan mas di Indonesia. Lalu apa solusinya? Bukannya ikan mas juga boleh-boleh saja ya dipelihara atau bahkan dibudidayakan? Memang boleh, tapi ada koridor yang harus dijaga. Maksudnya ketika budidaya ikan mas, sebaiknya lingkungan budidaya tersebut tidak bersinggungan langsung dengan alam. Contoh, memiliki kolam sendiri yang tidak terhubung dengan sungai setempat. Dan contoh yang salah adalah menggunakan karamba dan menaruh karamba ikan mas tersebut di sungainya langsung. Sehingga takutnya bakal jadi kotor juga nantinya sungai tersebut. Kesimpulan. Jadi dari yang bisa kita simpulkan, sebenarnya ikan mas bisa kamu pelihara dan dibudidayakan asal di lingkungan tertutup. Nah, kalau melepas ke alam liar apalagi dengan alasan yang nggak masuk akal, baru itu bukanlah sebuah perbuatan yang bijak. Kalau menurut kamu gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya. Dah.